Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman, ayyuhal muslimun wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Thumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul al-muslimu mir'atu akhihi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan aidukum mubarak wa aidukum sa'id wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Masih suasana Syawal, mudah-mudahan Idul Fitri kita selalu diberkahi, Idul Fitri yang berbahagia, dan semua amal soleh Allah terima. Dan sepanjang tahun Bapak Ibu semuanya selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada pagi hari ini kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan pagi hari ini kita sampai pada bab Al-Muslimu mir'atu akhihi. Bahwasanya seorang muslim itu adalah cermin untuk saudaranya yang muslim lainnya. Ada 3 hadis yang dimasukkan oleh Syekh atau Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang pertama berupa asar. Asar ini berarti sampai sahabat Nabi. Haddatsana Asbagh qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Khalid ibn Humaid an Khalid ibn Yazid an Sulaiman ibn Rashid an Abdullah ibn Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dan kita semuanya tahu Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang sangat-sangat terkenal. Bahkan kunyahnya itu lebih dikenal daripada namanya. Mungkin kalau di dalam masjid ini saya tanya, siapa nama Abu Hurairah? Mungkin ada yang jawab 1 mungkin. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 5.600 hadis beliau riwayatkan. Nah, yang di depan kita ini adalah asar, ini perkataan Abu Hurairah. Walaupun nanti di hadis yang kedua dijelaskan derajatnya marfu', artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Seorang mukmin itu adalah cermin untuk saudaranya. Bila dia melihat ke dalam cermin tersebut kekurangan, aib, maka dia memperbaikinya. Ada hal yang penting di sini. Imam Bukhari dalam hadis ini atau dalam bab ini menyebutkan al-muslim. Tapi di asar atau di hadis nanti disebutkan al-mu'min. Ini adalah merupakan hal yang sangat bagus sekali, bahwasanya muslim dan mukmin apabila disebutkan terpisah maknanya sama.
Seakan-akan Imam Bukhari ingin menyampaikan bahwasanya tafsiran Muslim itu adalah mukmin. Gitu. Artinya apa? Kalau disebutkan terpisah, kita harus ketika dikatakan seorang Muslim, maka kita harus memiliki sifat-sifat orang yang mukmin. Tapi kalau kalimat ini di dalam satu kalimat, Islam, iman, Muslim, mukmin, dalam satu kalimat, maka Muslim adalah orang yang bagus dalam ibadah-ibadah secara zahirnya. Seperti tertuang dalam rukun Islam. Salatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana. Artinya amalan-amalan zahir. Dan kalau dibarengkan mukmin dengan Muslim, maka mukmin adalah seseorang yang sangat bagus ibadah-ibadah hatinya, ikhlasnya, ya, tawadhu'nya, dan seterusnya. Maka di sini Imam Bukhari tidak menyebutkan babnya al-mu'minu mir'atu akhi, tapi al-muslimu mir'atu akhi. Ini adalah tafsiran yang bagus. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabat Nabi itu sering menjelaskan sesuatu itu, apalagi sesuatu itu abstrak, itu dengan perumpamaan-perumpamaan. Nah, seperti sholat 5 waktu, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratul lima bainahunnya. Artinya sholat 5 waktu itu adalah pelebur dosa untuk harian. Nah, untuk menjelaskan ini kan abstrak. Bagaimana sholat membersihkan dosa, gitu kan? Maka Rasulullah memberikan perumpamaan bagaimana kalau di depan rumah kalian ada sungai, di mana kalian setiap hari mandi 5 kali. Ini kan menjadi sesuatu yang bisa dilihat gitu. Maka lebih mudah difahami bahwasanya orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang mandi 5 kali sehari semalam. Dakinya bersih, jangankan 5 kali. Ya. Mungkin rata-rata mandi 2 kali. Ya Bapak Ibu ya, itu sudah merasa seger. Gitu. Begitu juga dalam asar atau hadis yang ada depan kita ini. Ingin menjelaskan bagaimana seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya. Maka Abu Hurairah menyampaikan, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Bapak Ibu tahu cermin ya? Kalau kita lihat cermin, apa yang kita lihat? Tidak ada dusta. Betul ya? Pernah kalian bercermin kemudian ada yang disembunyikan? Tidak ada. Beda dengan foto ya. Kalau di foto cekrek gitu, Ustaz Ainul ada jerawatnya, bisa hilang jerawatnya. Tapi kalau cermin tidak bisa. Dia akan menampakkan. Kalau ibu-ibu lagi berdiri depan cermin, ada bedak yang tebal sekali, kelihatan. Tapi kalau foto beda lagi. Maka seorang mukmin adalah cermin. Maka dilanjutkan, idza ra'a fiha, bila seseorang mukmin tersebut melihat kepada cermin. Kemudian apa? Aiban, terdapat sebuah aib, kekurangan, aslahahu, maka dia akan membenarkannya atau memperbaikinya. Itulah ciri-ciri cermin. Maka seorang mukmin terhadap seorang mukmin yang lainnya harusnya demikian. Enggak boleh dia tidak jujur. Harus jujur. Ya. Sehingga apa? Kalau ada kekurangan, maka saudaranya tersebut memperbaikinya. Jangan semuanya dibilang, "Oh, gimana? Saya ini jos, semuanya jos. Enggak ada aibnya, enggak ada kekurangannya." Itu bukan seorang mukmin.
Apalagi ngomong jos di depan, di belakang menyampaikan kekurangannya, wal'iyadzubillah. Maka bukan cermin itu. Ya. Maka jadilah seorang mukmin itu betul-betul cermin untuk saudara yang lainnya. Jadi itu yang pertama. Jadi cermin itu tidak ada dusta. Ustaz, kalau istri saya tanya, cantik gak saya? Dibilang apa? Padahal jelek. Boleh gak kita bilang, kamu wanita paling cantik dalam keluarga. Kenapa? Anaknya laki semua. Kecuali seperti ini. Kecuali yang ini boleh. Tapi hanya sekedar masalah ketika ditanya tentang gimana saya cantik gak, pujian-pujian seperti itu ini diperbolehkan ya. Sama saja kalau ada nenek-nenek atau kakek-kakek gitu kan. Kadang-kadang pujian-pujian yang seperti ini saja yang diperbolehkan. Mungkin pujian palsu. Nenek ini semakin tua semakin cantik. Mana ada nenek semakin tua semakin cantik? Ya Pak Dokter ini semakin tua semakin ganteng. Tapi ini pujian palsu. Tapi ini boleh. Ya, daripada dikasih uang palsu ya. Kalau dikasih uang palsu, siapa yang mau? Tapi saya yakin ya, yang semakin tua kalau dipuji semakin ganteng gagah itu senang. Hanya ini. Tapi kalau hal-hal yang lain, maka kita harus betul-betul jadi cermin. Ya. Artinya apa? Kalau kita melihat saudara kita ada kekurangannya, bagaimana cek yang mana? Habis baterai kan? Udah, oke. Maaf ada gangguan dikit. Jadi itu ya, pertama cermin itu tidak ada dusta. Yang kedua, apa sifat cermin Bapak Ibu sekalian? Sifat cermin itu adalah bening, ya, bening mengkilat. Artinya apa? Seorang mukmin itu juga harus bisa menjadi tauladan, bisa menjadi contoh. Maka kalau kita sebagai seorang mukmin, saya pengen seperti si fulan itu. Kenapa? Rajin sekali ibadahnya, rajin sekali baca Qur'annya, baik sekali baca Qur'annya. Ke masjidnya tidak pernah lewat. Artinya betul-betul seorang mukmin itu betul-betul bisa ya memberikan contoh begitu. Jadi itu teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, ini hadis Nabi ya marfu'. Haddatsana Ibrahim ibn Hamzah qala haddatsana Ibnu Abi Hazim an Katsir bin Zaid an al-Walid ibn Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi wal mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu cermin untuk saudaranya. Dan seorang mukmin itu adalah saudara mukmin yang lainnya. Ada dua kalau dalam hal ini. Yang pertama, Rasulullah menjelaskan seorang mukmin adalah cermin untuk saudaranya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Betul-betul cermin itu tidak akan berdusta. Artinya apa? Seorang mukmin kepada saudara yang lain ketika di depannya dengan di belakangnya sama. Ya. Jangan sampai di depan dia muji-muji, ternyata di belakang membicarakan kekurangannya, membicarakan aibnya. Nah, yang kedua adalah
Seorang mukmin itu saudara mukmin yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Lebih daripada saudara senasab, saudara keluarga. Dijelaskan al-mu'min akhul mu'min. Apa yang dilakukan? Nah, ini yang perlu. Ini dijelaskan Rasulullah pada hadis selanjutnya. Yakufu alaihi dhai'atahu. Maka seorang mukmin itu melindungi saudaranya, hartanya, kehormatannya. Dhai'atah itu harta bendanya, kehormatannya. Ya. Itu yang harus dilakukan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Maka kalau seorang mukmin sekali lagi tidak melindungi saudaranya, artinya melindungi tadi harus paham cermin tadi ya. Artinya kalau ada aib tidak dibiarkan, dikasih tahu seperti cermin tadi. Oh, itu nggak cocok, dibersihkan, diperbaiki. Oh, dia nggak rajin ke masjid, tahu kekurangannya apa. Kamu ini bagus tapi satu, sholat 5 waktunya ini loh di rumah terus. Nah kan gitu, diajak. Itu namanya memperbaiki. Maka yakufu alaihi dhai'atahu, dia melindungi, ya. Wa yahutuhu min waraihi, dan dia mendukung dari belakang. Dia tidak tahu kalau ada saudaranya mungkin kurang apa, dia dukung, dia bantu, itu maksudnya seperti itu. Tidak dibiarkan dalam kehancuran. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang mukmin karena dia adalah cermin, karena dia adalah saudara. Nah, kalau dia tidak menjadi cermin, tidak menjadi saudara mukmin yang lainnya, apa yang terjadi? Ngeri sekali. Nah, hadis yang ketiga ini menjelaskan hal tersebut. Dan baru tadi malam saya baca-baca ini, hadis ini luar biasa yang ketiga ini. Haddatsana Ahmad bin Asim qala haddatsani Haywah qala haddatsana Baqiyah an Ibni Sauban an abihi an Makhul an Waqqas bin Rabi'ah anil Mustawrid anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man akala bi muslimin uklatan fa innallaha yut'imuhu mislaha min jahannam. Kalau terjemahnya, barang siapa yang makan uklah, satu suapan, makan satu suapan, bi muslimin, dengan mengorbankan saudaranya yang muslim. Coba perhatikan ini hadis ini, ya. Orang yang makan, mencari rezeki dengan mengorbankan saudaranya muslim yang lainnya. Mungkin kalau sekarang itu seperti apa? Buzzer-buzzer yang selalu menfitnah saudaranya dan seterusnya, mencari makan dari seperti itu. Ternyata ada hadisnya, saya renungkan gitu. Ternyata ini sudah dibahas 14 abad yang lalu. Sekali lagi, barang siapa yang makan satu suapan dengan mengorbankan saudaranya, saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi makan dia nanti pada hari kiamat dari makanan neraka jahanam. Nah, tahu kan makanan neraka jahanam seperti apa? Waman kusiya bi rajulin muslim, dan barang siapa yang kusiya itu mencari pakaian. Kalau tadi makanan, ini mencari pakaian. Bi rajulin muslimin, dengan mengorbankan seorang muslim, saudaranya muslim, fa innallaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan dia nanti di hari akhirat dengan pakaian dari neraka jahanam.
Padahal bukan hanya satu suap yang dimakan biasanya, bahkan bersuap-suap, ya. Berkarung-karung. Pakaian juga bukan hanya selembar, mungkin sepabrik. Waliyadzubillah. Ini kalau seorang muslim tidak menjadi cermin, seorang muslim tidak menjadi saudaranya, maka dia, kalau dalam Quran seperti dia makan bangkai saudaranya. Maka jangan sampai di depan dia bilang baik-baik, tapi di belakang membicarakan kekurangan-kekurangannya, menodai kehormatannya. Kemudian yang terakhir, kalau dia tidak ada cermin, apa yang dilakukan? Wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'ah. Dan barang siapa yang berdiri dengan mengorbankan saudaranya riya'an, karena ingin dilihat dia itu orang baik, kan begitu, korbankan ya saudaranya, dia tampil jadi orang yang paling baik. Wa sum'atan, atau ingin didengar. Riya itu berarti dilihat, sum'ah itu didengar. Kalau riya dari ro'a yara, kalau sum'ah dari sami'a yasma'u, ya. Jadi setiap apa yang dia kerjakan ingin apa? Dilihat. Riya, gak ikhlas. Ingat, kalau di dunia Anda bisa bersandiwara, seperti foto tadi, sandiwara foto bisa, tapi sandiwara cermin tidak bisa. Ya. Maka jadilah cermin. Kalau tidak, maka seseorang bisa saja, oh saya ini adalah orang yang ikhlas, ikhlas membantu Anda, saya tidak mencari muka dan seterusnya. Itu bisa bersandiwara. Tapi ingatlah, orang-orang yang riya, orang-orang yang sum'ah, itu tidak pernah tenang hatinya. Orang bisa bersandiwara wajahnya atau mulutnya mengatakan ikhlas, tapi suasana hati tidak akan bisa dibohongi. Jadi suasana hati tidak mungkin seseorang bersandiwara. Maka orang-orang yang tugasnya memfitnah, menjadi buzzer, bayaran dan seterusnya, waliyadzubillah, baca hadis ini maka akan ada pelajaran yang luar biasa. Wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Jadi kalau orang itu ya sudah tidak menjadi cermin, maka dia rela mengorbankan saudaranya hanya untuk mencari muka supaya didengar dia orang baik, riya, sum'ah. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan membongkar semuanya itu, ya. Orang ini riya, baca Quran karena riya, berjihad di jalan Allah karena riya, dia dermawan sedekah karena riya. Itu akan dibongkar semua dia hadapan seluruh makhluk. Coba kalau seperti itu, yang bongkar siapa? Allah. Siapa yang bisa sembunyi? Ya. Sekali lagi, mungkin di dunia seseorang bisa sembunyi, bisa bersandiwara, tapi di akhirat tidak bisa. Ini akibat apa? Seorang mukmin tidak mau jadi cermin saudara mukmin yang lainnya. Seorang mukmin tidak mau jadi saudara mukmin yang lainnya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, dalam kehidupan kita itu adalah cermin untuk saudara kita. Jangan pernah dusta. Jangan pernah ngomong di depannya baik tapi di belakang kita berbuat yang tidak baik, menggunjing, menghibah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jadilah kita betul-betul teladan, seperti beningnya mengkilatnya cermin. Seseorang itu selalu jadi perhatian. Saya ingin seperti si fulan, saya ingin seperti si fulan. Kenapa? Karena kebaikannya, karena kedermawanannya, karena ibadahnya yang rajin dan seterusnya seperti itu. Kemudian ingat, kalau kita tidak bisa menjadi cermin dan saudara, maka mengerikan seseorang tersebut, ya. Dia akan mudah makan dengan mengorbankan saudaranya. Cari rezeki, cari baju dengan mengorbankan saudaranya. Dan setiap bertindak tidak ada keikhlasan, walaupun bibirnya
selalu mengatakan saya ini adalah orang yang ikhlas, dan seterusnya. Mungkin itu ya pagi hari sebagai pembuka untuk thalabul ilmi kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik karunia oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar jadi cermin untuk saudara kita, betul-betul menjadi saudara terhadap saudara mukmin yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.